Pengungkapan berbagai kasus obat terlarang di Kota Tasikmalaya mendapat tanggapan pengamat sosial Asep M. Tamam. Menurutnya, kepolisian dan para pemangku kebijakan perlu membuat formulasi khusus. Pasalnya, pengungkapan kasus obat terlarang di Kota Tasikmalaya tidak hanya sekali terjadi. Masyarakat harus lebih dilibatkan sebagai kontrol sosial. Pengungkapan kasus obat terlarang nyaris setiap tahun terjadi di Kota Tasikmalaya. Pada bulan November 2019 lalu, sebuah pabrik sumpit di Kecamatan Kawalu digerebek BNN dan kepolisian lantaran menjadi tempat produksi obat terlarang jenis narkoba berupa pil PCC. Di pertengahan tahun 2020, Pemkot Tasikmalaya dibuat kebakaran jenggot lantaran oknum honorer di Dinas Satpol PP dan Dishub terlibat kasus peredaran narkoba. Di penghujung tahun 2020, warga Jalan Asrama Nyantong, tepatnya di Paledang, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya menggagalkan dugaan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan sistem tempel. Para pemuda menemukan sebuah bungkusan berlakban berisi sabu yang dibungkus plastik. Maret 2021, Satuan Reserse Narkoba Polresta Tasikmalaya mengamankan 12 tersangka kasus narkoba yang terdiri dari 3 kasus sabu, 3 kasus tembakau sintetis, 3 kasus psikotropika, dan 2 kasus penyalahgunaan sediaan farmasi. Dari 12 tersangka yang berhasil diamankan, mayoritas merupakan warga Tasikmalaya, sementara 1 orang lainnya warga Kediri, Jawa Timur. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa sabu seperti 14 gram, daun ganja kering 70 gram, tembakau sintetis 60 gram, psikotropika 49 butir, dan sediaan farmasi sebanyak 857 butir. Baru-baru ini ratusan ribu butir obat terlarang diketahui diproduksi di salah satu perumahan di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Terungkapnya pabrik narkoba di Kota Tasikmalaya membuat banyak pihak geleng kepala. Pengamat sosial Asep M. Tamam angkat bicara. Menurutnya kepolisian dan para pemangku kebijakan perlu membuat formulasi khusus. Meski dirinya mengapresiasi adanya pengungkapan kasus, namun alangkah baiknya kasus serupa tidak kembali terjadi di kota santri ini. Pemerintah atau aparat tidak mencari formulasi untuk bisa menghadapi hal ini yang sepertinya ini menjadi siklus ya. Ada siklus tahunan, ada 2 tahunan, dan lain-lain. Kota Tasik sudah ditarget, dan kenapa ditarget? Karena memang sudah dianggap sebagai kota besar yang di dalamnya ada demand, ada permintaan, ada pihak yang memang membutuhkan, bukan hanya membutuhkan tetapi juga mungkin memesan. Tidak mungkin kita terkecolongan ya dengan kasus-kasus apapun yang ada di Kota Tasikmalaya, kecuali memang di sini sudah ada sebuah dunia yang memungkinkan dunia itu menjadi lahan, bukan sekedar lahan kejahatan, kriminalitas, tapi juga lahan mencari uang. Asep menambahkan masyarakat perlu diajak dalam upaya memberantas obat terlarang di Kota Tasikmalaya. Masyarakat juga harus peka terhadap lingkungannya agar bisa menjadi sosial kontrol. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.